Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama reviewer terviral, terkucing, teranjing, terkingkong, terkelelawar, terlumba-lumba, terkelinci kuping kidal. ADC, ada apa di sinema? Siram bunga. Itu karpet anjing. Oke guys, jadi hari ini kita nggak mereview film, tapi tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, ya kan? Tadinya kita masih SD, sekarang sudah SMP, udah pada punya jembut-jembut semua, udah punya bulu ketek, kontak juga udah pada gede-gede semua. Anjing banget sumpah. Nggak berasa banget anjir. Kita sekarang udah setengah tahun anjir, udah di bulan ke-6 setengah tahun. Betul. Dan selama tahun ini kita sudah menonton banyak sekali ternyata film-film ya. Betul. Hari ini kita mau kayak mereview, merecap, merefresh lagi kenangan kita akan film-film di tahun ini. Betul. Dan kita mau mereview dunia perfilman di Indonesia selama 6 bulan gini, apakah makin bagus ataukah makin ambruk dari tahun lalu ya? Betul. Betul. Kayak ikut kuis ya jadinya. Kayak ikut kuis. Oke, kita hanya dengan cepat aja ya. Iya. Ingat nggak awal tahun ini kita mulai dengan film apa? Alena. Yes, Alena. Alena anak ratu iblis. Bagi kalian gimana filmnya? Kalau bagi gue kayak anjing ya. Kayak anjing sih. Lu masih ingat nggak Alena? Masih yang brojo yang ngelahirin dari punggung kan anjing. Kayak jatuhnya tuh bukan perut hamil, kayak tumor ya jatuhnya. Iya, kayak apa ya? Kayak cangkok ya. Kayak cangkok, Alena anak ratu iblis. Terus kayak, tapi yang gue suka dari film itu budgetnya kelihatan ya. Dari cara mereka menyewa rumah. CGI juga. Rumah yang gede itu loh. Iya itu. Rumahnya gede banget aja kayak museum Da Vinci aja, kayak museum Met Gala aja. Iya, rumahnya kayak pameran, tempat pameran. Kayak tempat pameran, jangan-jangan kalau tiap siang di situ ada ini pergelaran Met Gala, ada Rose, ada Sia, di situ ada Nicki Minaj. Jangan-jangan itu dia ini apa yang seksi-seksi di situ. Pameran Anderson. Yuk. Oh, plesetan. Itu mah Pamela. Itu yang zaman-zaman dulu by watch itu. Ada juga bokepnya tuh Pamela. Astagfirullahaladzim. Cuman telanjang-telanjang doang, dia kagak. Oh, dulu ada di webtrick kan, webtrick. Iya, kagak ini tapi Kagak full body ya. kagak full body, cuman Tapi untung cast-nya si Alena nih membaik setelah dia main di Hello Ghost jadi bocil. Oh iya bener, si di Hologos si anak kecil tuh si yang main Alena. Oh iya, Ternyata iya. bagus. Sebenarnya berarti benar aktris dan aktor itu bagus atau enggaknya itu tergantung sama siapa yang ngedirect. Dan ya, skripnya juga dong. Oh iya betul sih. Oke, jadi kalau Alena kita kasih nilai drop say atau seru banget? Sama-sama kita bilang drop say. Selanjutnya film kedua yang kita nonton di tahun ini ada Argantara. Gimana Argantara? Dylan versi action. Dylan versi Nikah Muda ini, Nikah Muda. Iya. Ini film menurut gue film yang cukup bahaya sih, yang meromantisasi pernikahan muda ini sebenarnya. Iya, pernikahan dini. Emang pernikahan muda gak seindah itu sobat, bener deh. Kecuali lihat aja Alpi semenjak menikah, Kan gue nikahnya nggak muda, gue nikah tua. istri lu muda, Nggak juga. Dua-dua. cakep. Kalau ini kan Enggak juga dua-dua, cakep. kamu suka, aku pun juga. Dua, gitulah dia pantun soal dua. Dari cast itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, actingnya pun nggak ada masalah loh. Acting udah biasa, bahkan si Mbamba Menjelang Maghrib di film Argantara ini jadi bagus loh. Jadi lumayan. Si Mbamba Bule itu yang di Menjelang Maghrib. Tapi yang masalah kayak lebih ke pesan moral film ini sih menurut gue, kayak meromantisasikan, menormalkan nikah muda itu menurut gue nggak banget menurut gue ya. Kalau lu ada nggak? Film ini dibikin dengan akhir yang happy ending. Jadi Iya, kayak itu semakin jadi- mempertegas statement yang soal nikah muda itu. Iya. Betul. Jadi kalau aku kasih, mungkin kita setuju ya kali ini. Pendapat kita sama nggak? Sama. Oke, langsung aja kita kasih drop say. Selanjutnya Hidayah. Aduh anjing. Hidayah film yang sangat terlupakan ya. Tidak berkesan sama sekali, keluar dari bioskop kayak ya udah aja sampai sekarang pun yang gue bisa inget doang tuh si Ajil Ditonya aja sih. Ceritanya kayak gimana, pesan moralnya pun nggak dapet ya. Iya, ilmu agamanya pun masih layer 1 anjing. Harusnya Hidayah itu kan mengangkat tema biar orang tuh bisa tobat dengan memperlihatkan azab ke orang-orang yang berdosa gitu Betul. kan.
Tapi di sini nggak diangkat itu, bahkan malah kayak kalau aku nggak salah ingat ya, kayak menormalisasikan perlontar. Iya, terus Iya, kayak malah kita dibikin simpati sama si Lontakan Azab itu. Iya, si Lontakan Azab itu kan terakhir fisiknya jadi bagus lagi kan. Jadi kayak, oh berarti jadi Lontakan boleh nih, asal tobat gitu. Iya. Kayak gitu sih pesan yang gue tangkap kalau nggak salah. Terus ini juga ada yang scene ini yang tahu gak yang dia muncul dari kuburan tapi setengah doang. Itu saking Gue soalnya ingetnya berkesan. waktu kita nge-review bareng Cinecrip itu. Ada yang lo mau tambahin lagi nggak? Udah, paling itu ya. Kalau kita paling sepakat lah, langsung kita kasih nilai Dropsy. Tapi sebenarnya nggak Dropsy juga sih. Nggak Dropsy banget juga sih. Nggak Dropsy banget lah. Ini lumayan lah. Cuman nggak berkesan aja. Nggak berkesan. Kalau Selanjutnya. dibanding Kodrat mah ya jauh lah. Selanjutnya film yang kita nonton lagi itu ada Anak Titipan Setan. Ini bener-bener film yang dititipin sama setan langsung dari neraka ya. Iya anjing, film titipan setan ini. Film titipan setan ini bangsat gitu. Film gak jelas banget ya, make upnya anjing. Iya. Plotnya anjing. Si Gisel cuman buat ngerame-ramein film doang anjing. Iya, bentar doang dia. Datang cuma di 20 menit terakhir film. Pas film mau Padahal habis. pas promonya itu gembar-gembornya film Gisel anjing. Terus kayak jump scare-nya kayak rumah hantu anjing. Iya, terus Adegan yang paling memorable ada adegan Gisel yang sedang dikejar-kejar hantu, Iya. copot. Itu bener-bener kayak masuk rumah hantu Junarisa, tahu bener deh. Terus yang paling aku ingat di film ini, semua scene, semua set ditembakin pakai lighting merah semua. lighting merah semua. Sampai kelihatan tuh ada bohlam lightingnya pun dibocorin. Iya, bohlam lightingnya dibocorin. Iya anjing, jadi kayak udahlah ini akhir kata film titipan setan Sama sih. gue masih gak terima loh sama film ini. Kan ada scene si neneknya bilang ke si ininya cucunya, udah nanti kita makan ya, udah aku suruh beli ayam bakar. Habis itu adegan makan, nggak ada ayam bakarnya coy. mungkin itu ayam gobar. Goreng bakar ya bener. Bukan. Apa? Ayam goreng bawang bombay. Nah, kita lah setuju ya kasih film Anak Titipan Setan ini Dropsy. Selanjutnya film Bayi Ajaib. Bayi ajaib. Bayi Ajaib. Overall semuanya menurut gue cukup oke gitu. Dari cast-nya oke, efeknya oke, Gue jadi inget cosplay lu anjing. Daripada hantunya gue jadi lupa anjing hantunya kayak gimana. ton warnanya oke ya. Iya. Tapi somehow beberapa CGI-nya tuh jelek sih menurut gue. CGI yang pas anaknya tua itu beberapa jelek, kayak kelihatan banget kasarnya, rendernya belum selesai gitu loh. Betul. Kayak gue lagi ngerender lampu jelek. Lagi nulis. Iya, lagi nulis. Kalau mereka kan lagi ngerender, ada yang nyalain AC 4 di kantor, Iya. jelek lampunya gitu Ngejepret. kan. Jadi kayak yang belum selesai udah ditayangin gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang budget, ada sih budgetnya ini berasa Ada. ya, berasa budgetnya tuh Orang berasa ininya banget. juga Vino kok case-nya. Kasnya Vino juga gitu. Jadi kayaknya Vino juga udah kontrak mati deh sama si Falcon Black ini. Di sini peran si warga desanya muncul ketika tidak ada teror tapi hilang pada saat ada teror dari bayi ajaib itu. Oh iya benar. Mungkin yang nonton biasa aja enggak ya? Kalau kita perhatikan banget baru kayak cukup. Bayi ajaib ini ada si Adipati juga kan? Iya, yang jadi dukunnya. Oke, Bayi Ajaib. Dukun kok ganteng. Bayi Ajaib kayaknya nggak drop saya banget, nggak jelek banget. Kita kasih B aja ya kan? Oh gitu, itu B aja ya kan. slogan baru ya? Iya. Kita kasih nilai B aja ya kan? Selanjutnya, inget gak selanjutnya apa? Apa? Tasbih kosong! Anjing. Film pertama yang di bioskop posternya itu bukan poster filmnya yang ditayangkan di layar pas mau beli tiket, tetapi posternya mamba selfie tiga orang begini. Diperankan oleh Miss Supra ya. Nggak tahu Miss Supra itu Miss apa ya, Miss Supra natural kali ya. Miss Gua juga Supra nggak juga tahu, apa Miss kagak Supra kagak ngerti. ngerti. Gitu, tiba-tiba itu yang digembor-gemborkan, diperankan oleh Miss Supra gitu. Terus Tasbih kosong. membahas tasbih kosongnya pun nggak ada nih. Tasbih kosong juga nggak jelas. Hubungannya apa? Filosofinya apapun nggak jelas ya. Iya. Banyak adegan-adegan konyol juga di film ini ya. Sampai gue tuh sampai lupa ya. Yang paling gue inget adalah adegan Ustadz naik sepeda sih. Oh, itu tasbih kosong ya? Iya, Ustadz naik sepeda kirain itu setan atau apa atau enggak. Ternyata udah sampai akhir film nggak dijelaskan itu adegan apa. anjing. Iya, cuma lewat doang kan. Nambahin footage doang. Pokoknya gue lupa deh endingnya kayak gimana, ntar kalian nonton sendiri aja tuh ADC tasbih kosongnya ya. Tapi yang jelas ini sudah pasti ratingnya Dropsy. Selanjutnya ada film Waktu Maghrib. Nah ini Ini waktu maghrib ini wah. menurut gue horor terbaik tahun ini. Horor terbaik sejauh ini sampai Kalau tahun di- ini enggak dong. Iya belum. Sejauh Kita belum ini. tahu kan ada film apa lagi. Sampai di pertengahan bulan menurut gue ini horor terbaik sih, dari cast-nya, dari efeknya.
Actingnya. Jump scare-nya juga yang menurut gue jump scare-nya ditaruh dengan pas gitu. Oke lah menurut gue kayak nggak ada yang bisa dikritik sih. Saking nggak ada yang bisa dikritiknya kan waktu itu kita bikin 2 video tentang ini, video prank satu. Betul. Satunya video. Yang satunya video beneran. prank, yang satunya kita setengah video kita main Tekken karena Tekken, nggak ada yang gitu. bisa diomongin gitu. Karena Iya. bagus menurut gue. Jadi kayak ada mau tambahin nggak? Saking bagusnya ini jadi film pertama yang nyentuh 1 juta penonton. 2 juta 2 penonton. juta penonton tahun ini ya. Itu juga karena review dari kita juga. ini Wes anjing si paling berpengaruh. video kita aja nggak nyampe 100.000 anjing itunya. Si paling berpengaruh kali. Ya udahlah kita kasih. Ada, gue ingat ini adalah contoh film yang cara bikin film yang bener kalau mau menggunakan judul ada maghrib-maghribnya, maksud gue gitu. Iya. Kalau menjelang maghrib kan agak Agak wer gitu. Ini bener-bener kayak ya udah judulnya sama film itu sesuai ya. Ada penggunaan kata maghrib itu Betul. dijelaskan. Kenapa waktu maghrib? Karena waktu maghrib itu ada sosok yang memangsa anak kecil itu kan. Iya. Udah, langsung aja kita kasih film ini. Seru banget. Selanjutnya film Pesugihan Bersekutu dengan Iblis. Bersekutu dengan konten. Film yang membuat kita ingin beneran bersekutu dengan iblis jadinya. Tapi bukan demi kekayaan, Iya. agar demi kru-kru di film ini berhenti buat film lagi gitu. Gue rela bersekutu dengan iblis agar kru-kru di film ini udah cukup buat film ya. Ini film menurut gue ya udah ini hancur banget lah ini. Hancur anjing ini. Gak jelas juga ceritanya apa ya. Dan ini juga harusnya film ini tayangnya tahun 2019 atau 2017 gitu. Wow, Tapi tetap anjir. ditayangin tahun ini. Anjir. Yang ini juga yang gue ingat adalah mereka ceritanya orang kaya tapi rumahnya malah kayak villa anjing. Iya. Ya udahlah kalian nonton aja lah. Reviewnya gue juga udah lupa dengan ending dari film ini. Tapi yang jelas kita kasih nilai film ini tuh drop side. Drop say banget, bro. Selanjutnya, Bismillah ku nikahi suamimu. Bismillah ku review suamimu ya anjing. Iya. Film pertama poligami Iya. yang menurut gue cukup bahaya juga ya ini kayak cukup gak logik, gak masuk akal. Masa ketika istrinya lagi sakit, kanker, lagi lemah, dia ngewe sama teman istrinya anjing. Ya walaupun sebenarnya udah suami istri. Udah suami istri tapi kayak Empatinya mana? empatinya, Cok. Gitu. Itu kita sempat di ini. Sempat di ini juga sama pembuat ceritanya. di sindir kita Disindir. di komen juga. Di Instagramnya dia ya. Ya, yang mana kita nggak peduli juga ya. Ya kalau yang nggak mau dikritik jangan bikin film gitu Iya loh. benar sih, maksud gue kayak bikin karya tapi mau semua orang tuh suka ya nggak bisa lah. Karena kita bener-bener yang kita rasakan kalau yang kita nonton itu kita yang kita review. Itu yang kita ungkapkan gitu. Kalau Iya. kita nggak ngikutin review lain ya kayak Cinecrip segala macam. Kita aja pernah beda sama Cinecrip. Cinecrip bilang kajian bagus, menurut kita kurang gitu. Jadi Iya. kayak ini benar-benar apa yang kita lihat gitu. Betul. Sesuai pendapat kita. Jadi kayak kalau misalnya mamanya tersinggung ya di luar urusan kita anjing. Dan menurut gue komen seperti itu terus nyindir kita seperti itu dia nggak lihat video kita sampai habis dari awal sampai akhir. Ya karena di tiap video kita jelaskan apa yang kita suka kok. Mungkin Bamba itu daripada dia marah-marah terhadap apa yang kita nggak suka, dia fokuskan ke apa yang kita suka. Yang kita suka itu dikembangkan lagi biar Betul. jadi lebih bagus karyanya Betul. gitu kan. Jangan fokus ke noda yang kita nggak suka Mbak, jangan fokus ke noda hitamnya, tapi fokus lebih ke aku akan membuat karya yang lebih bagus lagi biar orang-orang bertiga ini nggak bisa mencela lagi gitu dong. Gitu dong harusnya. Ya ditunggu karya-karya berikutnya para penulis. Selanjutnya ulang tahun. Ini untuk penanda selanjutnya. Oh, selanjutnya. Oh, tadi tuh filmnya kita kasih nilai apa? Drop side. Selanjutnya Iblis Dalam Darah anjing. Ya Allah. Film perpaduan dari supernatural, science dan science. Dan science. Dibuat dengan orang yang sama dengan buat menjelang maghrib dan gua kira udah tobat, ternyata terus berlanjut. Dan ternyata film-film ini Kalau film yang ada si yang ini apa yang botak itu? Yang botak yang nulis darah. ini Iblis Dalam Darah. Ini dalam Iblis Dalam Darah. Iblis Dalam Yang ini Darah. sama Yong kan? Iya. Jadi kayak film yang dibuat dari produser yang sama dengan yang buat film Menjelang Maghrib dan ditayangkan sama juga sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura film ini. Dan kalau ada film ditayangkan di Malaysia atau di Singapura bukan berarti itu film bagus anjing. Lu lihat aja tuh trailer yang Menjelang Maghrib, orang-orang Malaysia pada komen film goblok, film sampah, film. Iya kan? Iya dia anjing. Kayak kok bisa ada film kayak begini, orang-orang Malaysia pada marah juga anjing nonton film ini gitu kan. Kok bisa orang Indonesia bikin film kayak gini noh? Orang Malaysia aja bilang kayak gitu di trailer yang Menjelang Maghrib, nggak tahu deh udah dihapus atau enggak tuh sama kru filmnya. Jadi kalau ada film yang tayangnya ke luar negeri, bukan berarti itu film bagus ya, itu perlu diingat. Kecuali
kecuali tayangnya di Jepang kayak Pengabdi Setan. Pengabdi iya. Setan tayangnya sampai ke Jepang gitu. Itu baru tuh terbukti itu kalau orang Jepang nonton bilang bagus, terbukti berarti beneran bagus filmnya. Atau kayak masuk festival film Busan kayak gitu-gitu, Nah, bagus berarti. Kalau masuk festival-festival film kayak di negara-negara Barcelona. Nepal, di mana Barcelona, ya Allah di Indonesia juga banyak festival film anjing. Tinggal masukin doang kita udah bisa ngeklaim film kita masuk Betul. festival film gitu. Iblis Dalam Darah ini di luar nastar ya filmnya. Nggak masuk akal, nggak logis sih. Penyelesaiannya juga nggak jelas. Nggak jelas ya. Oke, akhir kata kita kasih nilai Dropside. Selanjutnya, Jin Korin, Jin Korin ini yang mana ya? Marcelino Leo. Martino Leo yang endingnya ternyata dia endingnya ternyata dia jahat gitu. Ingat nggak? Yang ternyata istri sama anaknya itu dia pakai ilmu hitam gitu. Yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Gue juga lupa sih detailnya. Nggak tahu, gue juga lupa. Saking nggak berkesannya juga film ini ya. Yang gue ingat adalah film ini tuh nggak menceritakan Jin Korin itu apa gitu. Iya. Kayak persepsi lah. Pokoknya salah mispersepsi tentang Jin Korin setauku sih. Betul. Nggak berkesan. Yang deket banget sama Jin Korin tuh ya si Korin itu, film Korin. Langsung aja kita kasih nilai Dropside. Dropside. Selanjutnya, Kutukan Cakar Monyet. Aduh anjing. Monyet! Bener-bener monyet sih filmnya. Bener-bener monyet, Kayak anjing. pengen gue cakar beneran anjing layarnya anjing. Yang filmnya endingnya juga nggak masuk, terus juga Oka Antara di sini Oka kok Antara, bisa anjing. jelek juga aktingnya anjing Oka Antara anjing. Enggak sih, itu pengaruh skrip menurut Pengaruh gua. skrip bener sih, pengaruh skrip, pengaruh director dan PH sih. Padahal gue baru aja terkesima sama peran dia di Nokta Merah Perkawinan anjing. Tiba-tiba dia di sini, Di Netflix tiba-tiba langsung drop masuk saya ke banget, Kutukan Cakar Monyet jadi Terus juga muka monyetnya yang terlihat lebih ke kayak kelelawar daripada lebih monyet kayak ya. Ninja Turtle anjing. Turtle Ninja ya. Turtle dihitamin. Hantu monyetnya itu gitu. Jadi kayak Aneh banget sumpah. nggak banget. Cakar monyetnya juga kayak anjing itu bukan cakar monyet anjing. Kayak tengkorak laboratorium anjing. Desain monyetnya sih sampai ada di trailer tuh. Iya. Monyetnya beneran kayak yang biasa di karnival gitu. Aneh banget anjing. Tapi aku suka lagunya loh, lagu iklan itu loh. Na 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 na. Nah, itulah pokoknya. Ya itu kayak gitu-gitu. Gue suka tuh. Tapi untuk overall filmnya kita kasih nilai Dropside. Selanjutnya Perjanjian Gaib. Perjanjian Gaib Perjanjian Gaib ini film yang nyaris bagus. nyaris menurut bagus, lucunya ada, Lucunya dapet, anjir. tegangnya dapet, jump scare-nya juga gak kebanyakan, dan yang paling gue ingat adalah adegan yang neneknya dibawa jalan-jalan, Iya. terus semua orang lihat neneknya masih hidup kecuali dua orang Kecuali suami istri dua, itu. iya, Itu betul. menurut gue scene yang cukup brilian sih. Brilian, Itu jempolan banget itu. sih. Ya kan penulis terbaik sepanjang masa. Oh lele-lela Oh, lele-lela lagi. Pantes anjir. Respect. Lele-lela, respect. Penulis Tapi film terlaris loh, kan itu juga KKN dulu lele-lela. Lele-lele. Oh iya benar, Iya. KKN. Kalau Perjanjian Gaib juga ya itu bagi aku cukup berkesan, cukup lucu dan Betul. cukup fresh. Kita kasih nilai Denny Sadiswara sama yang jadi istrinya Itu juga istrinya masuk banget actingnya. chemistry-nya dapet ya. Chemistry. Chemistry-nya dapet. Iya. Kita kasih nilai seru banget. Selanjutnya ada Tulah 613. Ini adalah film tergoblok. Film semi porno yang ditayangkan pas puasa ya. Iya, film film- pembatal puasa ini. Iya, film tolol sih anjing. Film-film semi porno ya. Masa jualan Erika Kal doang nih. Film sedot menyedot ya. Kokok mengkokok Kokop mengkokop anjing. dengan lidahnya Erika Kal yang panas dalam itu. Enggak, sebenarnya mungkin kalau ini film drama, mungkin kita juga kayak jadi terbawa gitu suasana, atau mungkin kita bisa jadi ada kayak terkesan gitu sama scene cipokannya. Tapi karena ini dari awal ini film ini udah goblok, jadinya pas ada scene cipokan jadinya kayak gua apa sih anjing gitu loh. Dan juga dengan plot twist pelangi itu. Sumpah kayak Dengan ini film plot twist- horor kok plot twistnya LGBT Plot gitu twist loh. pelangi dan juga ala-ala Joker, penjahat Joker makin bikin film ini makin drop say Makin abis. drop say lagi Drop say anjing. abis. Sangat-sangat gitu. drop say. Gimana Es? Ada tanggapan soal film ini lagi? Film ini terkesan dipanjang-panjangin di scene teror di hutan itu. Ah, Padahal iya itu bener nggak sih. ngaruh ke Ke apapun. Cuma Nggak ya udah apa-apa. teror-teror Itu akhirnya 30 menit juga anjing. ternyata penjahatnya si toko yang masih hidup itu ceritanya. Dan juga cara dia ngebunuh tokoh utama itu nggak masuk akal. Masa mereka road trip bareng
dia ngeputusin kabel remnya. Padahal kan dia ada di mobil itu juga gitu. Dan dia baru kecelakaannya pas di gunung. Masa jeda dari diputusin sampai dia nyampe ke gunungnya itu kan lama anjing. Oh iya, masa dia nggak nyadar, nggak bisa injek rem? Betul, harusnya dari awal udah itu. Benar sih, benar. Itulah dia ya, Tula 613. Ini drop saya banget sih, kita kasih dia nilai drop saya. Goblok lah pokoknya. Selanjutnya film lebaran lagi ada Sewu Dino. Wah, ini salah satu favorit untuk sampai pertengahan tahun ini ya. Menurut gue ini adalah film horor yang terbaik juga di tahun ini, di bawahnya Waktu Maghrib sih. Karena satu hal yang mungkin gue nggak suka dari film ini tuh penggunaan bahasa Jawanya yang masih campur-campur ya. Betul. Kayak, ayo dek, ayo kita lihat gubuk itu, atau kadang pakai aku, kadang pakai gue, kayak gitulah, tercampur-campur bahasa Jawanya, kayak kurang Bagi lu yang tinggal mantep. di Jawa jadi kayak kurang gimana gitu ya. Betul. Dan yang aku suka, dia mengadaptasi dan ada perubahan dari tren yang sudah ada. Betul, itu juga suka. Dia nggak sembarang bikin dari thread yang udah terkenal aja. Dia jadi threadnya tuh diolah lagi sama dia, kayak di mind mapping lagi namanya. Mungkin jadi ide-idenya tuh dikembangin lagi sehingga menghasilkan hal-hal atau ide-ide yang baru tapi tidak melenceng dari benang merah ceritanya. Menurut gue itu yang bagusnya dari Sewu Dino sih. Betul. Kayak ada efek-efek kagetnya kayak, wah ini nggak ada di thread tapi jadi bagus juga gitu. Benar. Oke, jadi langsung aja Sewu Dino kita kasih nilai Serbangan! Selanjutnya, masih di film-film lebaran ada Kanzab. Film Kanzab ini menurut gua film yang bikin orang takut sholat sih. Yang masak ketika dia udah tahu aturan kayak meludahlah 3 kali ke kiri. Ntar kita bakal terbebas dari setan. Kita udah meludah ke kiri, setannya masih ada gitu ngegangguin iya, gitu. Terus dia juga pemerannya menurut gua goblok juga ya, udah tahu dia sering digangguin kalau sholat di musola itu dia sholat lagi di situ. Ceritanya ya pasti di musola di sekitar situ banyak lah anjing. Masa sholatnya di situ lagi dan di spot yang sama selalu digangguinnya gitu. Kayak emang nggak bisa sholat di rumah kayak. Ya. Iya, kalaupun lu Cari misal masjid lain kayak yang terdekat. iya, dari segi pengambilan gambar gue suka. Kalau si Kanzab ini. Yang paling aku ingat walaupun terornya di tempat itu aja, cuman pengambilan gambar dan setup jump scare-nya lumayan kreatif sih. Setup jump scare-nya juga lumayan sih, sebenarnya lumayan bagus sih. Cuma ya itu aja dari segi ceritanya sih yang agak kurang. Oke, kalau Kanzab berarti kita kasih nilai langsung B aja sih. B aja ya. 1, 3. B aja ya kan. Selanjutnya ada The Demit, diikuti Makhluk Halus. Sudahlah, gak usah, ini film film tolol. Bener-bener kayak mending kita nonton ini aja anjing. Film cuci uang ini kayaknya film cuci uangnya nggak tahu perusahaan apa ya. Mending lu nonton ini aja video challenge Kiki Do You Love Me aja anjing 1000 kali. Kiki Do You Love Me ya 1000 kali lu tonton itu. Belum goblok banget ini anjing. Gak jelas deh maksudnya apa, itu rumah berhantu kenapa gitu. Apa yang terjadi dengan The Demit diikuti Makhluk Halus juga. Bahkan cerita cintanya Rosie Popo pun masih ada jalan ceritanya anjing. Iya, tiba-tiba mereka berantem, tiba-tiba kena pelecehan seksual sih. Betul. Itu masih lebih seru dulu untuk diikuti daripada The Demit ini. Iya. Gimana kalau The Demit ada nggak? Nggak ada kesan sama sekali sih. Bikin kena mental doang ini anjing, bikin ngurang-ngurangin IQ doang ini. Langsung aja kita kasih nilai drop say. Selanjutnya Jin dan Jun. Kalau di Jin dan Jun ya, gue lebih mengingat adegan Tuyul dan Mbak Ayul, teaser Tuyul dan Mbak Ayul daripada Jin dan Junnya. Gue lebih kayak di akhir film itu ada teaser Jini Ojini yang kerang itu sama Tuyul dan Bayul. Betul, tapi daripada Jin dan Jun malah salah fokusnya ke situ. Tapi kalau gue memang film ini sukanya ya satu sih Dwi Sasono. Dwi Sasono doang. bener sih. Kalau nggak ada Dwi Sasono di film ini, Nggak film ini bisa. udah jadi apaan tahu gue nggak tahu deh. Nolong banget deh, lucunya di dia semua ya. Udahlah, langsung aja kita kesini B aja sih Iya. ya. 1, 3. B aja ya kan. Lanjut ada Hello Ghost. Hello Ghost suka sih. Suka sih gue. Suka sih. Di luar dugaan ya, di luar dugaan. Dogan, cuman mungkin emang di awal-awal agak ngantuk, agak dragging ya. Di luar tapi pas di akhir ya, pas ter-reveal semua si siapa? Bukan Enzi Soria, bukan yang mamanya. Hesti Proidinata sih. Wah, gila begini banget, top banget, jempol. Cukup salut ya si Onat ya, karena menurut gua actingnya di film ini tuh kayak kita naik ke puncak gunung gitu loh. Kayak awal-awalnya kayak kita sempat meragukan anjing, apalagi buat gua yang semalam sebelumnya bernostalgia untuk nonton Hello Ghost versi Korea lagi. Terus gue nonton ini kayak ngelihat Onat tuh awalnya kayak aduh kurang nih kayaknya kurang deh, nggak bakal bisa dia. Tapi dia mulai ke tengah-tengah sampai akhir, di situ gue kayak oh gue tahu kenapa Onat yang dijadiin pemeran film ini. Emang di situ ada scene-scene yang menurut gue Onat berhasil membawakan scene itu dengan baik. Tapi Onat naik turun sih, di film ini naik turun sih. Kadang ada juga yang dia kayak jeleknya tuh terlalu scripted banget gitu loh. Iya.
menurut gue seorang aktor itu jangan terlalu scripted, kayak improve dikit kayaknya nggak masalah deh gitu. Iya. Jadi kalau mungkin Onat juga jarang main film ya, jadi kayak mungkin dengan seiring berkembangnya dia main banyak film mungkin akan lebih terlatih gitu, bisa karena biasa. Semangat Bang Onat. Iya. Film ini langsung aja kita kasih ya. Seru banget. Selanjutnya ini 4 film terakhir. Yang pertama, Kajiman. Kajiman Nggak yang suka. gua nggak ngerti ceritanya apa. Gue nggak tahu ceritanya apa, terlalu filosofis ya kayaknya. Iya. Mungkin bukan tipe kita kali filmnya ini. Terlalu slow burn Karena sih. ini Cinecrip suka film ini. Semua orang suka sih, maksudnya semua review film suka, tapi gue nggak suka sih. Bukan berarti gue juga suka, kan ada yang bilang gini, yang nggak suka itu orang-orang yang suka film yang di jump scarein gitu. Nggak juga. Buktinya Jin Kodam kita suka ya. Iya, lebih gue tuh nggak sukanya lebih ke nggak ngerti plotnya aja, makanya gue bilang kayaknya gue yang terlalu goblok aja sih gitu. Iya. Dan filmnya terlalu gelap anjir. Terlalu gelap. Terlalu gelap menurut kita sih filmnya juga. Terlalu gelap. Kalau Bukan misalnya gelap dark gitu ya, bukan, tapi kayak Acting- nuansanya. actingnya si Hak itu nggak ini ya, nggak kenapa-napa kok. Masalah acting sebenarnya nggak masalah sih Iya. di film Kajiman ini. Lebih ke ya itu, lebih ke jalan ceritanya sih kalau gue gitu. Dan juga Kajimannya itu sosok apa juga tuh nggak dijelaskan gitu. Kajiman iblis terkejam pengikut Penagih janji. penagih janji. Dia nggak kejam-kejam banget ah. Nggak kejam-kejam banget menurut gua. Kekejaman tuh nggak dilihatkan di film ini gitu. Jadi bagi aku ini film yang ratingnya drop side. Selanjutnya Jin Kodam. Salah satu film yang bagus di tahun ini ya. Salah satu film dengan set terindah terbagus di tahun ini sih. Iya, dan katanya setnya udah rusak juga, Ger, yang air terjun itu sayang sekali. Itu katanya sempat viral juga sebelum film ini dibuat, dan udah dirusak sama TikTokers ya. ya mungkin orang-orang yang datang ke situ gitu. Bener, sayang sekali ya. Semoga bisa dibagusin lagi ya. Harusnya bisa sih kalau ada yang ngasih dana. Bener. Jadi kayak ini film yang dengan set yang indah, ceritanya juga nggak berbelit-belit, menjelaskan dengan tepat Jin Kodam itu apa sebenarnya. Terus jokesnya juga kena. Jokesnya juga dapat, jokes yang dari Pak RT-nya itu. Wah, lucu. Pak Lurahnya lucu. Pak Lurahnya. Lucu banget anjing. Pak Kades ya? Pak Pak Kades Kades. atau Pak Lurah sih, lupa gue. Jadi Kades semuanya ya? menurut gue semuanya is on point sih, dengan Lucu banget, proporsi yang sangat seimbang gitu. Iya. Langsung aja kita kasih film ini nilainya seru banget. Dua film terakhir ya, dua film terakhir yang kita nonton ya. Ya ini sebenarnya kan baru videonya fresh sih, baru seminggu yang lalu sih. Kayaknya kalian masih ingat lah Spirit Doll dan Kutukan 9 Setan. Dua film yang gak usah kayaknya nggak pantas untuk di rating sebenarnya ya. Cuman kayak Iya. demi ADC nih. Nah untuk Kalau Spirit Doll sih gue lebih ke alhamdulillahnya ada Anya ya, jadi gue bisa cuci mata juga. Iya, karena gue ngeliat freshnya ya di Anyanya. Selain itu gue nggak peduli gitu. dan comebacknya Mbak menjelang maghrib lagi yang hampir bagus di Argantara. Waduh. Ternyata di sini kembali lagi kayak tai. Padahal dari awal sampai ke tengah udah bagus tuh, orang Udah nggak dikasih bagus. dialog anjir. Iya, sekalinya pas ngomong anjing. Sekalinya pas ngomong, wajah, Pada awalnya udah bagus ya, dia diam aja beberapa menit. Iya benar. Iya. Spirit Doll-nya pun nggak dijelaskan kekejaman Spirit Doll-nya itu apa. Cuma Spirit Doll cuma bisa pindah-pindah tempat gitu anjing, kayak dipindahin pembantu anjing kayak Iya, gitu. malah ini Spirit Doll apa pengungsi gitu kan. Cuma mengangkat fenomena Spirit Doll doang, bener kata Ayas gitu. Dia cuma mengangkat fenomena Spirit Doll yang waktu itu lagi rame. Itu pun sekarang fenomenanya udah hilang. kagak rame. Kagak rame, telat filmnya anjing gitu. Kayaknya syutingnya waktu itu ya. Iya, syutingnya waktu itu pas fenomenanya lagi naik-naiknya gitu. Jadi kayak ini ratingnya drop side. Drop side. Kutukan sama Setan juga kayak tai ya. Ini cuma jualan Frisly doang sebenarnya. Gue tahu fansnya Frisly itu cukup hardcore ya sama Iya. Frisly, dan ini cuma jualan Frisly doang. Orang di Frisly juga di sini cuma jadi pemanis doang anjir. Iya kan, kayak gak yang stand out banget dia di film ini Iya, gitu. betul. Terus juga film pertama yang menggunakan jump scare pundak anjing. Jump scare pundak bertubi-tubi. Bertubi-tubi anjir kayak. Sebenarnya ini jump scare pundak itu baru. bukan sesuatu hal yang baru di dunia horor, tapi kan kalau ketika dipakai satu scene berturut-turut, Jadinya kayak komunikata. jadinya bener kayak kuis komunikata bangsa. Kayak gitu. Udah kalian nonton aja, itu masih baru banget tuh, videonya masih fresh banget, kalian bisa lihat tuh ya. Bisa lihat aja ya. Langsung aja film ini kita kasih nilai drop Drop side. side. Tapi sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Aku sudah buka question box di Instagram. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan aja ya. Film apa yang kalian nonton tuh perasaannya pengen walk out dari bioskop tapi nggak bisa karena konten? Kajiman sih kalau aku. Kalau Dedemen itu walaupun ceritanya waduh, tapi aku terhibur karena kejelekan itu. Karena kebodohannya sama kayak Asiap Man ya. Iya, Saking sama kayak jeleknya jadi menghibur. Jadi menghibur, tapi Kajiman tuh beneran
udah nggak bisa mikir lagi sih aku. Iya betul. Sampai pengen keluar. Kalau yang pengen keluar banget sih jujur iya salah satunya Kajiman ya. Kajiman itu gue udah sampai karena kita tuh sampai udah saling tanya-tanyaan gitu kayak lu ngerti gak lu ngerti dan anehnya kita bertiga sama-sama sepakat kita nggak ngerti ceritanya gitu. By the way, ada satu film yang kita kelewatkan loh, Virgo and the Sparklings. Astagfirullahaladzim. Virgo and the Sparklings, anjir. Virgo and the Sayang. Sparkling sih sebenarnya cukup bagus. Cukup bagus ya. lagu-lagunya, aku suka loh. Sahabat Angin, anjir. Gue tanya Alpi, gue puterin mulu Lagunya di jadi rumah. playlist tetap geral aja. Iya, tapi kayak sayang banget untuk sebuah film superhero nggak berkesan ya. Iya. Apalagi penontonnya kalah sama tasbih kosong. Kasihan banget masa Kosong. penontonnya kalah sama tasbih kosong goblok. Ini harusnya marketingnya bekerja lebih keras lagi dong Bener, anjir. Menurut anjir. gua tapi film ini sangat-sangat deserve untuk lebih dari 100.000 menurut gua. Iya sih. Ya kalau terlalu nggak tahu apa salahnya di Virgo ini ya, mungkin terlalu flat sih. Final battle-nya itu terlalu biasa aja gitu, nggak intens ya. Mungkin itu ya. Kalau Sri Asih kan final battle-nya intens banget ya. Sri Iya, Asih kayak iya. wuh keren banget. Kalau Virgo ini kayak final battle-nya tuh ya udah aja gitu. Jadi kayak rasanya di hati tuh nggak gimana banget. Betul. Kayak gitu sih. Padahal ini comeback film dengan tema musikal. Betul. Terus ini juga padahal ini masuk sinematik Bumi Langit loh. Sayang banget sinematik Bumi Langit Universe harus mendapatkan viewers yang sebegitu dikitnya menurut gua kasihan Bener sih. sih gitu. Jadi buat film ini kita kasih rating B aja ya. B aja ya kan. Oke, balik lagi ke film yang pengen lu walk out Kajiman. Kalau lu? Ya kan gue setuju sama si HS Kajiman, tapi kalau gue ingat-ingat lagi yang pengen gue walk up itu Kalau gue- Anak Titipan Setan sih. Anak Titipan Setan. Kalau gue ini sih kutukan cakar monyet sih. Sumpah kutukan cakar monyet tuh kayak gue udah gak betah banget anjing. Bener-bener deh gue udah gak betah banget kayak buruan kelar kayak anjing gitu. Selanjutnya, film terbaik tahun ini yang kayaknya kita pengen nonton 2 kali gitu. Waktu maghrib aku beneran nonton 2 kali. Oh ya? Beneran nonton 2 kali aku. Waktu maghrib Waktu maghrib sih. setuju sih. Kalau aku juga waktu maghrib sih. Kalau di bawahnya waktu maghrib mungkin Sewudino. Sewudino kalau aku. Adegan teranjing di antara semua film yang kita nonton nih, kita pilih satu adegan teranjing yang kayak anjing banget ya. Kalau gue, adegan meeting di film pesugihan anjing itu. Adegan meeting di film pesugihan itu ya, yang itu ada kan trailernya ya? iya. Bisa ditampilin nggak? Tampilin HS ya. Ini nih adegannya. Udah, itu adegan klimaks. Pokoknya kalian harus nonton film pesugihan. Cuman buat nonton adegan itu doang. Setelah adegan itu mau pulang boleh anjing. Kalau lu ada nggak adegan yang lu Gua ada apa? adegan ini iblis dalam darah. Oh, yang mana? Yang dia kan mau meneliti tentang iblisnya itu kan. Dia melihat buku catatan-catatan kayak ya jenis-jenis iblis gitu-gitu apa terus dia baca. Di sampingnya ada kertas 1 lembar doang. Dia kayak mau ngerangkum gitu. Gua kira mau ngerangkum apa, ternyata dia cuma nulis iblis. Iya. Terus dia baca lagi. Gua kira mau ngerangkum apa lagi ternyata Tapi dia nulisnya begini loh, lama gitu. lama. Dia baca lagi, nulis lagi apa? Darah. Bang. Cuman biar nyambung sama judulnya doang anjing, iblis dalam darah. Itu Kalau anjing lu banget sih. ada nggak adegan-adegan yang lu inget? Yang paling kuingat ya itu sih yang tasbih kosong ketika mereka udah mau kabur dari rumah berhantu, desa yang berhantu, tiba-tiba di tengah-tengah mereka lagi lari ada ustadz yang lagi naik sepeda. Udah habis itu lanjut ke adegan lari si tokoh utamanya lagi. Selanjutnya nih, pernah nggak di DM sama kru film karena review ADC gitu? Pernah. Di DM? Orang MD Entertainment, KKN Desa Penari. Oh iya. Lu juga kan? Iya. Gue juga sampai di mention Tisa Biani, coy. Review KKN kayak kita nggak gimana-gimana banget ya. Iya, tapi di banyak yang nonton Di anjir. DM-nya itu bukan negatif. Di Bukan DM-nya negatif. Aku juga pernah di DM sama yang bikin film ini apa Tutuge. Oh iya. Ya, karena tuh aku bilang bagus kan, terus dia ngucapin terima kasih, di follow juga sama Mas Rizky Hanggono. Di DM sebenarnya kurang ya, kita tuh lebih sering ke disindir-sindir. Disindir-sindir. Kayak disindir reviewer bayaran. Disindir reviewer bayaran pernah. Disindir haters. Terus disindir juga sama Itu apa iblis dalam darah ya, yang bukan iblis dalam darah ya, tasbih kosong. Tasbih kosong. Promonya gini, ada foto kita, thumbnail kita, terus kayak meskipun haters berbicara tapi penonton kita sudah mencapai gitu-gitu aja. Iya. Dibilang haters anjing. Tapi paling nggak gitu-gitu doang sih. Nggak yang pernah sampai kayak dimarah-marahin, dianjing-anjingin, belum pernah lah. Cuman maksud gue kayak kita kan kalau review tuh fair gitu. Kita tuh nggak yang bener-bener nggak suka film gitu. Tapi kan kita selalu ada kasih pandangan apa yang kita suka gitu. Betul, kita selalu di video kita ada pasti paling enggak satu aja yang kita suka dari film itu apa itu gitu. adalah bentuk kita mengapresiasi sebuah film gitu. Betul. Tapi kebetulan aja di film itu lebih banyak yang kita nggak
nggak sukanya. Iya, dan juga kebetulan orang-orang yang ngebenci kita itu dia nggak nonton kita dari awal sampai akhir. Dia cuma lihat yang kita nggak sukanya aja. Betul. Padahal kita banyak kok kita bilang yang kita nggak suka juga gitu. Yang kita suka. Yang kita suka juga gitu. Film terbikin ngaceng. Tulahnya. Enggak sih gua. Keramat Tunggak. Keramat Tunggak pun tidak. Nggak ada sih. Susah anjing mau ngajeng gimana, coy? Nggak bisa. Kecuali film-film zaman dulu kayak Suster Keramas ya mungkin masih bisa ya. Oh iya, Menculik Miyabi Suster mungkin. Keramas kan yang main si Sora Aoy gitu. Masih Menculik Miyabi bisa. juga. Menculik Miyabi, hantu goyang pinggul gitu. Mungkin Anjing. karena juga zaman dulu kita nontonnya masih SMP. Dulu ada film ini kalau nggak salah Kesurupan Jumat Kliwon namanya. Terus juga ada film ini loh kayak kalau suka masukin aja, besar kecil is okay. Anjing. Itu yang mana? Sumpah, Pak. Tuh kan? Ada anjing. Masukin aja. Oh, Terus nggak pakai kalau goblok. tagline-nya besar kecil is okay. Oke, udahlah. Pertanyaan terakhir. Gak cuma film tahun ini ya, film yang kita nonton. Iya. Nonton. Film apa yang kalian rekomendasiin banget buat orang-orang tuh nonton? Yang selama di ADC lah sama kita nonton lah. Kalau gue, Sri Mulat. Sri Mulat sih anjing, Sri underrated Mulat. itu. Sri Mulat. Termasuk underrated itu anjing. Gue tuh pengen bilang ke seluruh Indonesia, ayo nonton Sri Mulat dong, anjing. Iya, bagus banget. Iya, gue setuju. Bagus banget, Sri Mulat. Lu ada nggak selain Sri Mulat? Aku kan lumayan memperhatikan teknis. Mungkin favoritku yang sejauh ini Pengabdi Setan 2 sih. Pengabdi Setan 2. Oh iya, betul. Teknisnya Pengabdi banyak Setan 2 yang juga bagus sih. Oke, kalau lu ada nggak selain itu? Ya jelas inilah waktu maghrib coy. Waktu maghrib, bener. Waktu maghrib. Cuma waktu maghrib itu kayaknya akan terbagi ya. Yang suka banget, yang nggak suka tuh nggak suka banget. Iya sih, sama kayak itu selera Kajiman. tuh kayaknya tuh. Bener. Itulah dia ya, recap film di 6 bulan terakhir ini. Ternyata banyakan yang anjingnya ya. Ternyata film Indonesia belum seberkembang itu Belum ya. semaju itu ternyata. Kita juga kelewatan beberapa film sih tahun ini. Let's say kayak Teman Tidur. Betul. Terus Mendarat Darurat. Mangku Jiwo. Mangku Jiwo kita nggak nonton. Kelewatan Lost Man Melati, kita Lost Man kelewatan Melati. Star Syndrome, Detektif Jaga Jarak, gitu. Hati Suhita. Hati Suhita karena sama Buya Hamka ya emang sengaja kita nggak review. Kalau kan. Buya Hamka emang sengaja takutnya kan itu agama banget Iya, agak kan. terlalu agama gitu, film sejarah. Film sejarah kita nggak ngerti. Kita nggak mau main-main ke situ. Iya, terlalu dark jokes anjir, terlalu gelap. bahaya. Jadi kayak banyak juga film yang kita kelewatkan dan kita juga menunggu beberapa film yang kedepannya akan tayang ini. Kalau gue sih paling nunggu Petualangan Sherina 2. Wih, gitu. asli gue nunggu banget Petualangan Sherina 2, coy. Apalagi yang isi lagunya Yuri Yunita. Karena Petualangan Sherina tuh identik sama, kan dia Musikal, musikal ya. musikal. Identik sama lagu-lagu Lagu-lagu. yang ngena banget di Betul, kuping zaman betul. dulu. Gue menunggu sih lagu-lagu baru apa lagi yang ada di film Benar. Petualangan Sherina. Kedepan juga bakalan banyak film-film yang gue udah ngeker nih, udah banyak film yang kayak anjing ya. Ini paling dekat ada Sosok Ketiga, ada Kota Saranjana, Kutukan Peti Mati yang posternya kayak anjing juga tuh. Kutukan Peti Mati ya. Ada lagi Lantai 4. Empat Yuki Kato. Yuki Kato. Yang gue bingung kenapa ada Yuki Kato bisa ada di situ gitu loh anjing. Lagi Yuki BU Kato. anjing, lagi BU anjing Yuki Kato. Yuki Kato Tapi padahal kayaknya Yuki Kato ditipu manajer sih. kayak ditipu itu sih PH kayak Ditipu manajemen sih kayaknya. mau gak main film horor bagus. Pas lihat posternya, hah? Enggak, masalahnya gini, posternya lantai 4. Terus di bawahnya tagline-nya, kenapa di bangunan tidak ada lantai 4? Lah malah nanya. Malah nanya anjing. Emang gitu ya? Iya. Kenapa di sebuah lift tidak ada lantai 4? Lah mana gua tahu anjing. Kayak gitu. Ya udahlah. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kita ketemu paling dekat di film On Demand Day dan Sosok Ketiga. Sosok Ketiga. Bye. Bye.